Kok semakin aku lihat ke memori kok semakin nyeremin ya. Rasa ketuhanan tuh nggak ada. Rata-rata orang-orangnya tuh lebih mentingin diri sendiri. Di sini emang ada portal ya. Ini bisa kemana aja? Ke memori, ke dunia nyata. Ini bisa kemana aja di dimensi ini? Tiba-tiba tembus ke gurun. Gue cuma berjalan selangkah 2 langkah doang bang. Pas gue selangkah lagi, gue di perkotaan, feeling gue New York. Gue jalan 2 langkah lagi, Vatikan. Yes, ada ritual pengorbanan. Lu tau di kurban ini diapain? Dilempar ke jurang. Si raja itu memang pakai portal ini deh. Gue rasa iya. Untuk kepentingannya dia nih. Iya. Di bawah bumi ini banyak elemen-elemen yang tidak diketahui manusia pada umumnya. Ketika seseorang secara supranatural dapat mengambil itu dan dapat mempergunakannya, dia telah mempelajari sihir. Di situ semua orang akan bertunduk padanya. Hati-hati dengan bangunan segitiga. Sumber dari segala sumber. Menjijikan, gelap, tidak ada Tuhan. Jess, kita balik aja ke Machu Picchu aja, Jess. Aman Jess? Aman. Yang penting kita udah tahu portalnya. Ada Gigit portal. lagi. Ada yang mau disampaikan? Ada. Apa, Ai? Jadi memang itu raja ya. Kadang suka ngecek tempat ini. Dia memang nggak tinggal tetap di sini, tapi sesekali suka datang. Terus bener yang ritual. Aku ngeliat scene pas mereka lagi ritualnya sih. Jadi dia ini kayaknya rajanya ya. Rajanya tuh pakai kayak jubah gitu loh. Jubah. Terus dia pas lagi ritual itu kayak minta ke atas tangannya begini. Kayak baca-baca something sambil teriak-teriak. Aku nggak ngerti bahasanya apa. Abis itu di situ tuh kayak ritualnya itu ada sesuai dengan penanggalan gitu. Dan dia bisa minta sesuatu intinya. Terus saat itu kayak ini kayak gerhana matahari atau apa gitu, aku nggak tahu. Kayak gelap gitu, kayak cahaya matahari ketutupan sama apa namanya? Gerhana matahari? Iya itu kali ya. Soalnya kayak gelap gitu loh, Iya, tapi gerhana matahari. masih siang gitu loh. Iya, gerhana matahari kayak gitu. Abis itu nggak berapa lama ya, pokoknya itu scene kayak gitu. Terus pindah lagi scene pas dia lagi ritual, lagi naik ke atas gitu, dia minta supaya diturunin hujan. Setelah selesai ritual nggak berapa lama langsung hujannya turun. Terus dia kayak iya gitulah. Kayak teriak, abis itu kayak merasa bangga gitu loh, bisa. Dan persembahannya pun istilahnya kayak diterima, makanya turun hujan. Itu sih vision yang aku lihat. Kadam. Di atas petinya itu goa bukan? Kayak dia bentuknya tuh kayak goa gitu bukan? Ini di dalam piramid kan? Ini di mana? Sekarang? Aku kan cekek ada salah satu iblis nih, iblis kecil kan. Dia tadi ngikutin aku di belakang. Terus aku sadar kan, terus aku cekek gitu. Terus kan dia kan sempat gigit aku kan. Terus tiba-tiba kayak aku ngelihat aku itu kayak di dalam suatu gua. Guanya itu gambarnya itu kayak ada orang-orang Mesir. Terus udah gitu di situ sebelahnya orang-orang Mesir itu ada demon. Demonnya itu mirip kayak begini nih bentuknya nih. Demonnya itu kayak bawa trisula kecil merah. Terus udah gitu orang-orang Mesir itu kayak tunduk gitu sama demon ini. Terus di bawah gua itu aku ngelihat ada kayak semacam peti tapi bentuknya setengah lingkaran. Tapi panjang gitu, setengah lingkaran tapi panjang gitu. Jadi kayak begini tapi begini. Jadi kayak petinya tuh bukan yang kotak tapi kayak setengah lingkaran, kayak I don't get it.
Soalnya lorong yang kamu lewatin tuh kayak pas kadang lihat tuh kayak pernah kita lewatin waktu di piramid. Itu ya. Iya. Yang Kadam lihat yang itu bukan. Kayaknya ya, karena hampir sama jadi kayaknya ya gue rasa Deskripsinya gimana? Iya. Gimana kita ngomong lorongnya ya? Duh, susah lagi ngomongnya. Kayak lorong tapi kayak Iya, kayak lorong tapi atasnya itu gimana ya? Dibilang gua tapi dia kayak ditambel gitu loh, kayak Iya. tambel kayak semen. Ha, Kayak gitu kan? Iya. Tapi gelap gitu. Iya. Gelap. Kayak cahayanya pun juga kayak cuma cahaya dari matahari kalau nggak dari bulan. Petinya warna apa, Mas? peti yang peti ya, kadang kita yang kadang dia tuh kayak arah jalan ya, bukan peti yang pas kadang itu. Kalau peti yang kadang lihat waktu itu kayak entah lebih ke logam, granit atau logam, gue agak lupa dah. Waktu kemarin itu gue agak lupa. Ada coklat-coklatnya nggak? Lupa Jis. Balik ke Machu Picchu guys, fokus. Bukan ke Soalnya gini bang, nggak tahu ya, gue ngikutin perjalanan Jesslyn. Tiba-tiba dari perjalanan Jesslyn, lo tau gak gue tembus kemana lagi? Ke sungai di Cina. Gak ngerti gue, ini tempat dimensi apa sih ini? Jess, kamu sorry Bo, sebelum kita balik ke Machu Picchu, peti yang kamu lihat bau gas beracun nggak? Baunya kayak asap knalpot. Iya, agak Bener mirip ya? gitu, agak tapi Nah, tipis, ini teknologi kayak lebih nih. lebih tipis gitu. Baunya kayak Ya, bener karbon sih, bener monoksida, sih. Bo, kayak Bener, asap bener. knalpot mobil gitu loh. Enak banget. Itu kayaknya gas beracun Tapi sih. nggak jelas tuh peti apa ya? knalpot Kopaja. Iya. Buka. Jadi masalah. Warnanya hitam keunguan sebenarnya. Ininya, segelnya yang emas. Sealnya. Enggak, aku lihat yang di atas aja deh. Iya. Ini gue balik ke Machu Picchu ya, Bo. Mau balik nih? Gue sih dari tadi kepecah. Ya udah balik. Dan mau nanya dong, dia ada tatanan struktur kayak bukan organisasi sih, jadi kan ini raja. Terus ada bawah-bawahannya gitu gak? Pasti ada lah. Soalnya ini aku lagi ngeliat scene kayak rajanya lagi ngangkat salah satu untuk dijadikan kayak kepala. Salah satu kepala gitu sih. Pasti ada. Oh terus aku lupa spill tadi. Kalau misalnya rajanya datang, kayak mereka ada ketentuan untuk kayak nunduk gitu loh. Nunduk terus kayak kasih hormat ke raja intinya. Tapi ya nunduk lah. Pokoknya kayak nggak boleh natap rajanya dulu. Ya itu kehormatan lah. Iya kayak gitu sih visionnya. Kadam. Wah. Kayaknya ya si raja itu memang pakai portal ini deh. Gue rasa iya, untuk kepentingannya dia nih. Iya. Gak mungkin dia membangun tempat ini. Kalau tetap jujur ya, kalau tempat kita ngomong tempat ibadah doang, minimal dia cuma bangunan gitu. Tapi ini bangun terlalu luas untuk jadi spiritual. Iya gak sih maksudnya? Itu yang pengen gue tambahin, Iya, Bo. Ada abstrak memori orang di Machu Picchu itu nggak pernah going anywhere. Iya. Mereka di situ doang. Itu bener. Pertanyaan gue, dari mana itu semua sumber daya, resourcesnya? Ada ya, bener kita bertiga sama setuju ya. They're not going anywhere. Mereka di situ terus. Apa termasuk penglihatan ikan yang lu? Ya ikannya di situ di pasar, tapi kan nggak menjawab itu datang dari mana kan? Ya. Paham kan maksud Jadi, gua kan? Apa dari portal itu? Bisa aja semua dari portal itu. Tapi kita bertiga nih, ya, Aileen, kamu setuju nggak, Lin, bahwa kayak mereka nggak pernah kemana-mana gitu loh? Kalau penduduknya iya, karena aku Bener. lebih ngeliat si rajanya yang nyamperin yang tadi aku bilang. Bukan Ya udah, berarti penduduknya kita yang berempat nyamperin setuju mereka. nih, Bo. Intinya gitu. They never go anywhere. Mereka tuh kayak penduduk di situ aja, kayak jago kandang istilahnya. Itu nggak menjawab dari mana semua barang-barang itu datang. Tapi kan yang bisa gunain portal itu raja doang. Still, man, lu satu raja, lu bisa bawa berapa banyak sih? Gini bang, yang lo harus tahu, yang jadi masalah ya, dia bukan cuma raja yang bisa keluar dari di portal itu di memori ya. Orang yang di dalam portal itu bisa masuk ke dalam Picchu Machu apa tadi? Picchu. Gue Kata lu pice bang gitu bang. Jadi ada memori.
memori masuk, memori keluar. Ini kemana-mana sih ini. Aku balik ke pasar tadi. Itu tapi udah teman-teman udah pada kelar ngomong. Oke, portal cabut aja, cari yang lain yuk. Ya udah, intinya nggak perlu Ngalor ngidul boleh nih, tapi seputar pasar Machu Picchu. Silakan. Kalau gue sih pengen ketemunya yang logam itu sih, sama ke makamnya itu ya, makam Raja Pikakatu ya. Ternyata kamu Lo temannya Adam ya bang ya? Kita tungguin Mas Willy ya. Tungguin ya. Ayo cari makamnya. Kan ada tuh makamnya di gambarnya. mana sih? Ada fotonya, langsung aja ke fotonya. Balik ke foto. Yaudah gue balik dulu deh Agak ke studio bawah deh. ya dia. Guys, Gue balik bentar ya. aku mau spill dikit nih. Silakan Bentar, Jas. sebelum dia. Jadi aku lihat ada sekumpulan anak-anak. Dia tuh kayak lagi gambar. pasar? Iya di pasar itu kayak lagi nggak tahu ngelukis apa sih itu. Itulah pokoknya nggak tahu ngelukis nggak tahu apa. Dia kayak nyoret-nyoret gitu pakai ranting pohon gitu ya. Terus udah gitu sekumpulan anak-anak ini bilang iya si ini kayak dia ada kayak sebut nama seseorang gitu. Ini kan aku coba hack kan secara batin kan apa sih maksud mereka. Iya si ini katanya dibawa sama orang tuanya ke tempat lain. Tapi kalau kata orang tuaku kita nggak boleh ke sana. Hanya orang dewasa yang boleh ke sana. Oh iya. Terus ada lagi wanita anak kecil cewek gitu yang di sebelah kanan kayak ngomong gitu. Oh iya, setauku memang kalau kita udah dewasa kita bisa ke sana. So, Gue boleh nambahin gak? Itu atau Jesslyn udah selesai? Udah. Bo, gue tambahin ya. Sebenarnya tadi pas Aileen ngomong ritual-ritual itu gue ngeliat sesuatu yang gory sih. Yes, ada ritual pengorbanan. Tapi ini referensinya kira-kira gak ada sih. Tapi gue ngomong aja. Kayak ada satu yang pakai topeng Viracocha. Gue gak yakin tuh raja atau siapa ya. Mungkin nih ada dengkotnya juga lah bawahan-bawahannya. Lu tau dikorbaninnya diapain? Dilempar ke jurang. Jadi kayak ada young boy atau pokoknya young lah, young people gitu. Dia tiduran, mungkin itu yang Jesslyn bilang tadi, dipercaya kamu akan pergi ke suatu tempat, ujung-ujungnya diterjunin men ke jurang. nah maksudnya yang tadi Jesslyn ngomongnya anak kecil itu apa? Ke portal atau emang? Gak jelas. Dia Nggak cuma jelas. ngomongnya tempat itu. Jesslyn ngomong ini, tapi gue mau melengkapi yang Aileen tadi ngomong berapa menit yang lalu. Bentuk pengorbanan. Kan kalau menurut artikel ada yang di mummified, tapi ada juga pengorbanan kan. Nah yang gue lihat dijeblosin men ke, gak tahu ke jurang, pokoknya gitu ya kayak gitulah. Apakah itu diambil lagi atau enggak? Dengan kata lain dihabisi sih. Itu sih pengorbanan, buset deh. Nah takutnya nyambung sama yang Jesslyn ini. Lo bayangin orang-orang itu yang dikuasai oleh satu raja yang kesannya mistis dan powerful, dibilang kayak kakakku sudah dibawa ke tempat yang itu, tidak kembali lagi. Dipikir kayak ke suatu tempat yang gimana, padahal lu mana tahu, Bo. Itu teori gue ya. Atau enggak ya ke portal itu kan? Bisa jadi. Nggak tahu Antara juga. ke jujur ya, lebih ke arah bukan ke portal itu Iya sih. sih. Gue kayaknya portal cuma orang dihabisi. khusus aja deh. Dihabisi. Yang bisa pakai portal cuma orang khusus doang. Orang-orang khusus ya, raja terutama. Tapi raja bisa kayak ya mengatur siapa keluar siapa masuk. Ngerti gak? Lu bisa dapat gak di real world-nya itu di sebelah mana portalnya itu? Apa di jangan-jangan di besi unknown itu tuh terkubur di bawah? Bukan. On the surface. Bukan. Permukaan Di kok. permukaan. Lu di bawah nggak menemukan jejak-jejak apa? Belum ke bawah. Makanya belum. Kayak abstrak kita belum bisa dipaksain ke situ. Kita masih di surface permukaan. Mau ke tempat peristirahatan rajanya mungkin? Ayo Aku dapat. bingung petanya karena gelap. Kalau mau kita balik dulu ke Iya. studio, Kita balik atur deh. strategi ulang. Bentar ya, Karena kasih gua waktu tempatnya semenit. agak luas. Aku Iya agak sih, di asli daerah luas sih. atas sih. Aku agak di daerah atas. Pas aku turun aku bingung gitu ini yang mana soalnya kayak reruntuhannya mirip lagi. Aku balik. Nah, gue mau tanya dah, apakah ada tales itu apa sih bahasa Indonesia ya Allah, Buntut. kisah atau yang terkenal di sejarah gitu? Ada kayak wanita astral yang mengganggu di situ. Kayaknya Belum. belum sampai sana deh, Bro. Mau tahu fun Usianya fact nggak?
Tunggu. Kenapa Bang Adam? Usianya berapa Musil? Hah? Usia berapa? Kayak gue lihat juga. About 20-an. Ya mentok 30. Gue merasakan eksistensi. Dekat portal kan? Iya. Tapi Iya, bukan oke. 20. Ya mentok 30. Dekat Gua- portal. Arwah kan? Gue takutnya kita baru ke manipulasi nih. Antara dia muda atau tuan ya. Yang gue lihat 70-80 umurnya. Dan dia kayak konteksnya tuh kayak penyihir. Oh bukan. Yang gua ngeliat ini dekat portal. Iya deket portal. Apa itu ya? Gue lihat sih muda sih. Gue lihat tua. Oh. Oh, tandanya ketawa. Template nggak? Bajunya template nggak? Lebih ke kayak penyihir. Ada hitam, jubah hitam. Beda. Gue lihat ini arwah full. Mungkin kita ngelihat dua entity yang berbeda. Intinya kan ditanya portal di mana, Bo. Nah, begitu gue mau ke portal di situ. Dekat-dekat situ ada kayak arwah sama. Iya, gue rasa satu nih. Kitanya aja ya, ke apa? Ke manipulasi. Aku setuju Balik banget. dulu deh ke studio deh. Atur strategi ulang untuk ke makamnya kan sesuai Kenapa, Jess? permintaan lu, Bo. Kenapa Jess? Mau tahu fun fact gak? Kenapa? Aku pas awal datang ke situ kan kalian bilang pada gelap kan. Aku terang sendiri. Terus udah gitu, akhirnya kan karena bilang pada gelap kan, akhirnya kayak, aduh, apa aku yang salah ya? Terus akhirnya aku coba megang gitu kan. Kan awal-awal tuh aku nggak megang kan. Terus aku coba gitu kan. Terus udah gitu, oh ya, baru aku kesedot ke yang gelap, ke yang pas kondisinya masih gelap. Jadi intinya tadi tuh memori. Kita pergi ke memori. Gue gak tahu nih ini dimensi mana nih. Terus Gue balik dulu deh. I need to go back. Abis itu kita ke makam. gue dengerin kalian. Jadi intinya kalian mau kemana Jess? Mau ke makamnya dulu? Udah dapat fotonya? Enggak, aku ke tempatnya Kak Adam dulu deh. Seru banget apa kalau kita balik ke reward. Maksudnya Ini makamnya kan. Aileen sama Udah Bro belum? Willy. Makamnya di sini tapi aku nggak tahu peta banget sih. Di sini nih. Nggak ada yang lihat udah. Bro Willy udah lagi liat handphone. Tuh nenek Kak Adam. Iya nenek. Tapi coba Jess lo ngebelakangin lihat yang di belakang nenek. Anak kecil. Gue gak ngerti apa sih ini. Jangan bilang Jangan bilang apa? Tuh nenek nenek. kayaknya witch deh. Makanya jangan bilang anak kecil selama ini dikasih ke dia. Bisa jadi. Maaf ya, tapi mukanya nggak banget sih Kak Adam. Makanya. Energinya negatif. Iya. Negatif. Penyihir ini. Mirip penyihir yang kayak di gambar-gambar gak sih? Iya, Panjang. yang apa Iya. dia punya hidungnya tuh betet gitu. Iya, iya. Iya, jelek sih. Coba Jess lo ngomong. Dia termasuk demon atau astral bang? Maksudnya arwah gitu? Penyihir. Dia ngapain sih bawa anak kecil ini? Jess lo coba boleh tanya Jess. Gue males Jess nanya Terus dia. dia, Jess. terus kan kita kan kayak ngetawain gimana sih? Kita kan roh kita kan di sana kan kayak agak kayak ngetawain dia gitu Lu kan. lihat kan belum ada apa-apa udah main berangkat sendiri. Eh, Percuma balik ke reward. Aileen tetap sendiri nyari makamnya. Semangat Aileen. Itu tugas Enggak, kamu. aku masih di sini sama Jasin sama Kak Adam, aku di belakang mereka. Yaudah lanjut. Aku nggak tahu petanya. Yaudah interogasi si penyihir tersebut silakan. Ayo. Dia mau sih komunikasi Jess. Mau. Silakan Jess. dia Lo- bilang gini. Aduh, tapi ini sensitif gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Berapa? 17 tahun ke atas nggak? Iya, itu. Dia Kenapa? bilang, Raja pernah tidur sama saya. Kayak gitu. Jangan macam-macam kalian. Gitu. Tapi nafsu gitu. Itu wait, Rajanya. gue yang salah lihat atau dia ngancemnya pakai sapu lidi ya? Jelek banget. Raja pernah tidur sama saya. Itu yang dipegang tangannya sapu lidi ya, guys. Kayak Tahu, iya. Jelek Aneh. banget sapu lidi, Bong. tapi agak kasar maksudnya. Iya, kasar. Kalau dibilang sapu lidi kayak gimana ya? Kayak Ranting kayu tapi kayu gak, gak sih? kayak ranting loh maksudnya. Kayak ranting kayu. Tebel ya. Iya tapi kayak sapu lidi Iya emang. bener, mirip. Taulah itu apalah. Nek, terus kenapa kalau tidur sama Raja? Demi mendapatkan kekuasaan gitu. Tapi kok ini nenek-nenek kok suara lantang ya? Makanya kayak nenek sihir kayak di film-film gitu loh. Terus Yang madep mikmak. yang terus megang anak kecil. Gue rasa nek, lu tanya aja, ini anak kecil mau diapain sih? Lu lihat gak sih anak kecil yang diumpetin dia ke belakang? Anak gitu? cewek kan? Iya. Anak kecil. Iya, jangan-jangan diserahin ke dia lagi jangan-jangan. Balita kan? Iya, Itu balita apa berarti kayak umur kayak SD umur- SMP lah. Kalau balita mah 5 tahun ya? Bukan 5 tahun gitu. Kayak umurnya tuh 6 sampai 10 lah ya. Iya. Mm-mm. Kayak yang Nggak tahu deh itu kayak anak-anak yang kali. mayat-mayat tadi kalau gue rasa ya. Itu remaja sih bang. Yakin lu remaja. Enggak remaja kan berapa belas? Kayak 11-12 tahun kali mungkin.
Berisik nih, dia teriak-teriak. Iya, pengang kuping gue. Ya udah ajak komunikasi aja bang. Tangan kanan dia yang kayak sapu lidi, tangan kiri dia lilin hitam. Buat apa coba? Dia kalau ngancem pakai lilin hitam, tapi kalau ngambek-ngambek nunjuk-nunjuk pakai sapu lidinya. Mungkin lilin hitam itunya kali senjatanya. Dia ngancem kayak gua kutuk lo pakai mantra pakai lilin hitam gitu. Oh biar jadi babi ngepet. Kalian lihat pakai gak sih lilin hitam simbolisme itu? Iya. Lihat. Guys, tapi berasa gak sih kayak berasanya nih gini ya, kemampuan dia tuh kayak udah nggak ada gitu sekarang, berasa gak sih? Gue nggak ngerasa ketakutan dengan energinya dia, tapi kayak waspada aja gue. Boleh bang. Nggak, lebih gue rasa di momen kayak gini Jason paling oke bang komunikasinya. Enggak, lu ikat dulu lah, lu peluk dulu. Nggak usah bang, nggak boleh usah kadang. diikut bang. Mau peluk gak? Mau peluk? Lu pasti suka deh bang. Coba dulu bang. Oh gimana? Setuju kan? Setuju Gue kan? rasa ini kan portal bisa ke Kalibata sih kalau gue rasa. Gimana? Kenapa kau Will? Gak ada yang ngajak komunikasi dia lagi. Kita clueless banget loh. Nek, di sini apa yang bisa didapat, Nek? I mean dari semua ini. Nek, makam raja di mana? Tanyain. Justru sebelum ke nih ya, dia ngomong gini. Kalian harus ketemu raja dulu kayak gitu. Nah, yaudah, ketemunya di mana? Mana raja? Ketemunya di mana? Ngobrol sama Jason matanya ke Willy. Iya. Iya, benar makanya. Nge-komen deh gue. Aileen ikhlas kan? Ditumbalin kan Bro Willy? Ikhlas. Kalau itu ikhlas. Siap. Sebagai teman yang baik harus menumbalkan temannya. Gue seren sama kalian. Bentar, kok tampangnya dia tuh galak ya? Bener, tapi ngeliatin Kak Willy kayak maksudnya apa sih? Gak tahu juga gue. Ngobrol sama lo nih. Coba Iya. kita tanya, Nek, suka yang itu, yang pakai topi. Suka gak? Diam kamu. Gitu. Kayak dia marah. Tuh, kalau diam ketemu kamu Aileen. terus lilin hitam lagi kayak. Senjata dia cuma 2. Tapi kayaknya nenek suka deh. Dikatain sama si nenek. Yaudah lah ya. Kutuk kan kamu kan juga raja kutuk di sini. Kutuk balik. Kurang efek sih. Dia kayak aku bingung sih. Tapi mau tahu nggak dikatainnya apa? Ngapain? Diam kamu gadis peot gitu. Padahal dia Padahal sendiri dia kan juga, jadi iya peot. makanya. Padahal kan nenek sendiri kan juga. Tapi dia udah tidur sama raja. Oh iya, oke lah Tidur ya. sama raja. Mana rajanya? Coba tanyain. Di mana raja? Oh iya. Terus tadi Lin lu ditanyain, aduh, tapi ini mungkin teman-teman ini bukannya bermaksud gimana, cuman dia agak body shaming nih masalahnya nih. Oh. Hmm, Dia. Heeh. dia pendek kecil padahal deh. Iya, makanya. Orang lo. Ngapain dia ngatain orang? Pantes tuh, cocok dipakai malampir sih. Dia ngatain orang. aneh. Gantiin dong katain itu hidung apa prosotan gitu. Ini lebih parah lagi. Dia nggak mau ngatain orang tapi ngatain orang ya. Iya, ngatain orang bener kadang. Dia nanya, dia tuh bilangnya kayak gini, kayak kamu mau nggak gitu. Saya bisa jadiin kamu montok seperti saya. Kayaknya standar kecantikan di sana murah banget ya. Rendah banget. Ampun deh. Enggak, Nek. Zaman sekarang sukanya yang kurus, Nek. Stop sniffing me, Nek. Stop. Aku suka ini. Gimana ya gue suka gagal fokus gue. Fuck lah nih nenek. Mungkin dia tuh Gue praktekin ya dia kayak gini. Gituin Bro gua. Willy. Terus dia bilang gini, aku suka yang begitu. Yang begitu maksudnya nunjuk Kak Willy. Lu tau nggak ini karena apa? Karena efek bolanya Bro Willy lagi sakit. Dia bisa mencium itu. Sini saya sembuhkan. Terus neneknya bilang, siapa yang di belakang kamu? Gak ada, Nek. Firaun. Macem-macem kalian sama selir raja. Anjay. Waduh, Ngeri nih. Selera raja. Coba bang, ayo bang. Rajanya bang, kita butuh informasi lagi bang. Coba aja saja. kok dia bilang raja ada di bawah ya? Nah itu dia, ini dia nih. Di sebelah mana nih? Bro Willy, kenapa lo? Tapi dia nggak mau nunjukin. Ancem bang. Males bang ngancemnya bang. Kenapa? Kayak alergi gitu gue. Kayak gimana ya? Please iya, itu dong, please tarik informasi dong. Gue lapar, men. Iya, yuk. Enggak, maksudnya gue lapar pengen makan si nenek. Anjir. Gue pengen. Terus serius lah Mas Wil. Gue Tumben lu lapar. Dia salah banget, dia bilang siapa yang di belakang kamu gitu kan. Yang belakang gua, oh gua notice gua, lapar langsung dia. Ah shit. coba gue ambil dulu ya daripada makan. Oke.
Abis itu lo makan maksudnya? Nggak mau. Biar Bro Willy. Emang siapa Bro? Lagi GR di belakang lo. Arka kayaknya. Kayaknya Kak Adam bilang bener deh. Kayak tumbalnya ada lari ke dia deh Kak Adam deh. Oh dia tuh dulu kayak penasehat si Raja. Pantes. Dan memang kayak ya ganjen dikit gitu lah. Kepedean ya. Dia bukan permaisuri bang, selingkuhan lebih tepatnya. Nah. Tolong Anda jangan samakan, oke? Saya bilang selir kata dia gitu. Selir itu tuh bukan permaisuri, beda bang. Lo tau selir kan? Ini selingkuhan bang. Yes. Kenapa? Ini soalnya ritual. Oh. Ritualnya dia salah satunya bobo sama nenek ini. Oh. Kak Adam, tapi pas nenek ini pas masih muda Cantik. emang cantik sih. Cantik. Iya, baru mau ngomong. Cantik sih. Cantik sih. Dia suka pakai selendang kayak merah gitu. Aku lihat. Dia langsung kayak kesannya nangis pas. Oh, dia pengen mengulang masa mudanya lagi. Tapi satu cantik poker face. Kayak sok imut, sok lembut. Iya, bener. Aileen nggak boleh ketawa. Aku lihat ya memori ya, dia tuh kayak diranjang gitu kan. Terus udah gitu dia rajanya itu kayak bobo di pahanya dia gitu, terus kayak sambil dia elus-elus gitu. Pas masih muda tapi. Pas masih muda. Oh. Terus? Ya udah begitu. Oh, oke. Iya. Gak mau diperjelas. Pakaiannya agak minim sih, Nek. Oh, yang bantu proses untuk kekuatan si Raja ini si nenek ini rupanya. Nah, jadi putih kan nih, bersih, dekilnya hilang. Dah, ngomong lagi guys. Coba reaksi dia gimana? Kok jadi bersih? Terus dia nanya Dekil. ke Kak Willy, "Kamu cinta sama saya enggak?" Salah ya Kak Will. Semuanya ikhlas? Ikhlas. Mukanya kelihatan jelas, emang udah tua sih. Tapi dia sekarang lebih nggak dekil. Nggak dakian ya. Kamu mau apa aja saya bisa loh. Neneknya ngomong gitu ke Kak Willy. Aduh guys, oh my god. Sebagai gak fokus gue Aku nyari mimpi informasi. apa sih? Aku mau nenek memberi kami info mengenai si Raja. Di mana makamnya dan Raja gimana sekarang? Cium aku dulu. Saya bisa kasih kamu info asal. Gue tahu Jet. Berarti kenapa kayak gini sih? Spill. Bobo pasti. Iya, asal kamu tidur sama saya. Iyain aja bro. Kan aku masih hidup manusia. Nenek kan udah jadi arwah. Gimana Saya caranya? bisa bikin kamu jadi lebih hebat daripada teman-teman kamu. Hebat soal Nek, apa dulu? barusan gue yang bersihin lu, Nek. Gimana caranya, Nek? Saya bisa lebih bersihin kamu. Energinya bikin gatel sih. Iya makanya. Dia seducing tapi dia jiper sih sama yang Arka di belakang gue. Kayak Ayo bikin jiper lagi. Ayo bang. Gak bisa ngambil memori bang. Pas gue ambil energi masuk ke tangan gue gatel-gatel. Terus tau gak sih dia ngomongnya, kalau kamu bisa jinakin saya akan menjadikan kamu laki-laki yang lebih kuat daripada raja. Tuh. Tapi Bagaimana tawaran aku? how about this, Nek? Tapi satu syarat tuh Mas Wil dia bilang. Hmm. Nikahin saya. Nah iya. Guys, lihat sapu lidinya ya. Fokus di sapu lidinya. Bagaimana kalau begini, Nek? Sapu lidi nenek saya kendalikan. Kamu itu ganteng loh. Nenek ngomong gitu. Kamu gak mau menikahi saya? Gila, gak ngefek gue itu. Ini sapu lidi aku buang ya, Nek ya. Itu kau kenapa dipeluk ya? Kok Aileen seneng banget sih? Lucu aja Gak ada ekspresinya. gunanya sapu lidinya diintimidasi. Nek, please lah Nek, kita butuh informasi lah. Kenapa kita jadi lihat drakor ya di sini? Aku juga udah bingung. Gak bisa, Nek. Kamu sudah bukan jadi human. Kamu mencoba memeluk energiku, panas, kebakar kamu. Aku bakar nenek. Iya. Kayak dia kayak bakar. Gak bisa, Nek. Saya bisa menjadi wanita impian kamu. Oke, tipenya yang gimana? Coba kasih tahu. Kamu suka gadis montok. Ya itu semua pria suka, Nek. Kamu suka wanita berambut panjang. Oke.
Kamu suka wanita yang berbiji kan? Nek, kamu mengharapkan anak dari raja kan? Nenek bisa mengkorek batinku, itu pintu dua arah nih. Kamu mengharapkan anak dari raja. Sayangnya raja mengangkat anak dari selir lain. Tidak usah memanipulasi aku. Loh, kamu sendiri Nek yang memanipulasi aku. Terus ada memori kamu nangis semarah-marahnya, kamu kecewa, cemburu buta banget sama si selir satunya yang anaknya diambil sama raja. Buat apa? Aku punya sihir. Fix deh. Kita sebenarnya mengungkap sejarah apa percintaan sih? Makanya aku juga bingung. Percintaan kayaknya. Percintaan si nenek. Nek, kamu punya sihir. Cek anak kecil di belakang kamu itu apa? Itu arwah dari mana? Dia coba ngumpetin ya. Iya, ini benar. Dia coba umpetin. Itu bukan arwah, Nek. Itu siapa itu? Kalau gitu anak kecil itu. Energinya gak enak. Karena pas gue doain tadi, gue sesek. Jadi kayaknya itu bukan arwah. Itu probably kubu kiri. Itu demon. Gue rasa. Sih, bener kan Adam bilang? Jin. Nek, itu bukan arwah. Itu iblis. Lihat kembali baik-baik. Wah, neneknya gak mau denger. Dia diam aja sih, cuman dia kayak ngumpetin itu anak. Bener kan, Nek? Aku baru sadar. Itulah efek sakit hatimu, Nek. Yang kamu cemburu buta dan sangat down duniamu karena raja ngambil anak lain sehingga iblis sekarang bersama kamu. Mau nenek bersama iblis itu terus? Sudah cukup. Saya sudah cukup dihukum. Nenek bilang nenek bisa menjadi wanita impian aku. Bagaimana kalau aku menawarkan yang lain? Aku bisa mengusir iblis belakang nenek itu. Dan nenek bisa kembali ke atau jalan ke tempat selanjutnya. Bagaimana? Aku tidak bisa ke sana. Aku sudah dihukum. Aku harus hidup Selama kamu ingin keinginan di sini. Tidak ada jawaban lagi. Aku pergi. Ya sudah, jika itu mau, Nek. Makam raja dulu, Nek. Gimana, Nek? Stop, Nek. Sorry, gue jemput rambutnya. Sorry, Nek. Nek, boleh pinjam bola kristal di situ nggak, Nek? Yang di dekat Kok dia jadi kantongnya. bersih ya? Tadi ngambil rambutnya kayak jadi bersih gitu. Minjem. Dia kayak ngeliatin ke Adam. Minjem bola kristal. Boleh nggak? Ya itu punya nenek, tapi pinjem. Boleh nggak? Itu iblis di belakangnya bangsat sih. Smirking gitu. Terus si nenek kok sakit hatinya parah ya? Karena saking sakit hatinya makanya iblisnya dompleng gitu, kasihan sih. Ini ya, Bo, inilah cerminan jiwa human yang seharusnya bisa ke level selanjutnya dan jalan sesuai rencana Tuhan. Stuck di bumi sama iblis anjing ini. I think it's my job sih untuk to kick this iblis. Cuma kalau neneknya nggak mau sih ya udah. Dia cuma sengaja ngangkat anak apa gimana sih, Mas? Tahu. Gua rasa iblisnya itu mencium sakit hatinya neneknya, Dam. Dia lalu menyamar dalam bentuk anak kecil, terus dibilang kayak aku mungkin, makanya dia protektif banget kan si nenek sama anak kecil iblis itu kan, karena ya itu memori hidupnya si nenek itu kecewa, dia udah capek-capek tidur sama raja, mungkin kayak hamil beneran atau gimana gue nggak tahu, tapi ternyata raja ngangkat anak dari selir lain, kebayang sakit hatinya nggak? Bayang sih. Dia pengennya anak hasil hubungan dia sama raja yang diangkat sama raja gitu loh, ternyata raja milih selir lain. Nah anaknya si nenek kalau beneran ada atau enggak gue belum lihat, tapi demon mencium kesakitan hati itu lalu bermanifestasi jadi seakan-akan arwah perempuan gini-gini. Sayangnya demon ini punya hak, jadi gue nggak bisa ngusir total karena si neneknya yang masih mau. Tapi kasihan sih si nenek kalau terus-terusan kayak gini sampai ribuan tahun dia nggak berangkat ke dimensi selanjutnya. Bangsat sini demon nih. Ya gue sebagai manusia harus menolong ex manusia ya, gitu. Udah dijenggut, tanyain rajanya di mana, Bro? Padahal iblisnya kecil loh, bentuknya bener kayak anak kecil itu ya. Anyway, Dam, giliran lu Dam, bola kristalnya itu. Gue lagi ngeliti bola kristalnya. Gak apa-apa, ngomong dulu aja. Gue coba ya, Nek. Ya malah nangis di pojok. Sumpah gue gak paham di konten.
Ini konten apaan sih? Ini udah jauh banget menyimpang nih. Di konten kayak judulnya. Gue malas sih mau wawancarain dia, Bu. Malas gue. Ya udah tanya aja nggak, bukan tanya. Di mana makan raja jadinya? Nek, di mana makam raja? Dia langsung di situ. Situ tuh di mana? Minta anterin. Bliss, gini deh, Bliss. Ini memang ada unsur hak lu ya, terserah Tuhan. Biarin kita sama nenek dulu lah. Gimana? Iblisnya bilang, tapi kamu nggak akan menghancurkanku. Depends. Baiklah. Atas izin Tuhan. Rather than aku tidak akan menghancurkanmu, kalau kamu nggak mau memberikan si nenek, ini nyerang kamu energinya. Dilepas. Nenek. Kok nenek nunjuk kayak ke sebuah daerah ya? Tapi Di luar kok- Machu Picchu. Bentar. Dia nunjuk kayak ke arah jurang, kesannya ya. Gue juga lagi. Tapi di antara jurang itu kayak di antara dataran yang sebentar. Gue ngatur kalimatnya dulu, susah. Anggap aja gue nenek nih. Gue nunjuk ke daerah kamera ya. Tapi kamera itu adalah jurang yang dalam. Tapi ada gradasi terrain gini kan, topografi kan. Di antara itu ada yang isinya air semua. Kayak pool gitu loh. Air. Nenek nunjuk di situ. Di mananya, Nek? Anterin lah, Nek. Jangan bilang lu juga nggak tahu. Dia cuma nunjuk-nunjuk gitu. Bentar. Perut gue enak. Dia nggak Sama, tahu, aduh, Dam. kadang Bo. sama. Dia nggak tahu, Bo. Dia cuma dengar gosip. Wah, gila. Enggak, neneknya nggak tahu. Dia cuma nunjuk di situ katanya. Enggak, itu berasa dia nggak tahu. Nggak tahu deh, Dam. Gue ngerasa neneknya nggak tahu sih. Gue rasa juga. Selirnya banyak, Bo. Even rajanya hebat sekali sampai selir aja. Actually nenek ini bukan selir utama kan. Selir aja juga nggak tahu rahasianya. Nggak, si nenek nggak tahu makamnya. Sorry, Bo. Dead end. Ya udahlah, timbang kita kemana-mana lagi, langsung aja nge-trace energi si siapa? Dewanya? Viracocha. Iya. Lu tahu pas gue ngomong Viracocha, iblis yang nyamar jadi anak Kecil kecil itu gini, Viracocha. Goblok lu. You reveal what's happening, tau nggak? Jadi Intinya, kok si iblis bisa tahu Viracocha apa? Kesimpulannya ya kalau bukan kaum lu sendiri, sesuatu yang berhubungan dengan lu kubu kiri. Gak dipinjem deh, Nek. Gak terlalu berfaedah. Tuh si iblisnya lihat, Viracocha ngapain coba? Jadi Viracocha itu siapa? Kan mumpung dia itu. Siapa itu Viracocha? Jadi bukan alien ya tandanya kalau gitu. No, not so fast. Dam, lu tabok-tabokin aja deh iblis kecil itu, Dam. Kayaknya dia tahu sesuatu deh mengenai Viracocha. Nah, silakan Bang. Gue lagi sakit perut lagi ini. Ya, lu kasih- Lu sakit perut, gue sakit bola, cuy. Ini kenapa sih? Sama, aku juga sakit perut. Serius Apa nih? ya? Iya, serius ini beneran. Sakit bola maksudnya gimana? Tadi kalian minum Coca-Cola berapa gelas? Gue Aku nggak minum. boleh ke toilet bentar gak sih? Abis Kalian kapan lanjut aku aja ya. Nggak bisa Bang. Gue sakit perut, Bang. di cut dulu deh kalau Balik Yaudah, dulu kita ya. cut dulu deh. Balik dulu. Nah, udah pada balik lagi nih. Yaudah, sana balik lagi ya, Tiai. Dari Bang Adam pengen pup. Nyeselin juga. Kita puff dulu tadi. Ini konten kita udah lama banget tapi belum nemu nih sosok apa tadi. Oh iya, kita nyebutin nama dewanya ya. Dewa apa? Viracocha. kok saranku kita ngobrol aja ya di sini, boleh nggak? Atau itu Nggak dapat iblis yang informasi, tadi lo kita udah terlalu banyak bacot, mungkin cari keterangan, Dam, dari Ya si udah. kecil itu. Dulu deh. Tapi masih ada di sana nggak tuh nenek? Apa kabur? Gue rasa masih sih. Karena iblisnya terlalu rakus untuk nafas. Kita ngobrol-ngobrol juga nggak ngerti ngobrol apa. Kita balik ke situ tuh. Iya. Ikut Masih Bang sih, Adam masih di aja. situ iblisnya. Bliss, Viracocha Bliss. Siapa Dam, Bliss? silakan, Dam. Apakah dia demon apa extraterrestrial? Gue mau BAB lagi nih iblis. Lo mau ikut gue gak? Jangan sentuh gue. Bodoh amat. Kata dia. Oh, dicekik nih gitu. Bang Adam in action. Nah Bang, kita main cepet Bang. Diludahin lagi gue. Asik.
Tapi bukannya enak banget lu Lu dene yang gimana, yang cu atau yang pakai apa? Gue gak ngerti tuh pakai apa. nggak, lu dahinnya yang tipe langsung cu atau yang cu gitu. Oh. Apa sih? Lu karena jin kecil aja, kalau udah gede lu awas sama gua. Gua masih Perjinan. Apa? ya, Bukan jaga- kepermanusiaan tapi keperjinan. gua harus jaga image dulu nih. Manjai. biar nggak kelihatan kejam gitu. Kadang lucu deh. Lo ngapain ikut si nenek? Sambil lu apain sih? Cekek atau? Badannya kecil itu gue pegang lehernya. Tapi dia dikit-dikit meludah kayak ngapain sih anak jin ini? Jin iblis ini kayak. Lu lihat ke sana tuh, orang tua gue di situ. Mampus. Orang bawa orang tua. Mana sih iblis? Bagus. Mana sih? Tuh ada yang teriak. Siapa yang berani ganggu anak gue? Adam Lucius. Gue gak ganggu, cuma dikit-dikit jambak dikit. Enggak. Makin teriaknya. Kau ini ngapain? Ngikutin. Suaranya dari mana sih? Di gunung sebelah mana sih? Kayak menggema gitu loh. Kayak suara raksasa gitu loh. Udah lah, cuekin aja lah. Kalau emang itu anaknya dibelain, dia datang. Kalau enggak berarti Iya. Berarti lu anak terbuang dah gitu aja. Mana makam Raja Iblis? Terus si Virakuka mana? Lu tahu nggak sih sejarah di sini? Nampol dikit. Coba ngomong. Mulu sih. Kadang kok info dari dia kok bohong ya? Iya, makanya nggak jelas banget. Iya. Pengen gua apa-apain masih kebocah masih udah serar. Ntar, wait. Dia berekor nggak? Iya, ada Iya. ekornya. Ada. Mampus lu. Gue kayak ngepotak gitu. Hah? Lagi ya? Gue baru tahu kalau ekor kayak gitu ditarik secara energi, lepas cepret gitu, terus berasap tuh. Manjai. Sakit ya? Kesakitan ya? Sakit. Dah ngomong. Udahnya bau lumpur. Masih bagus sih ketimbang bau jigong sih. Iya, setuju sih. Gue maafin lah lu, gak apa-apa. Tapi apa perasaanku doang ya? Iblis kali ini kok agak bersih ya Kak Adam ya? Iya. Beda banget tuh sama iblisnya Codex Gigas. Oh itu mah. Suka Nailin itu. Enggak. Sejak kapan? Yang pakai Pampers. Kacau banget itu iblis Pampers. Dia udah ngomong belum sih, Dam? Belum, dia gak Iya. mau ngomong. Boleh gue pakai jurusnya si Hulk ke Loki nggak? Boleh silakan. Gue mau kasar masih bocah. Udah boleh. Gue ambil ya. Hah. Gegar otak tuh mas. Gue gak tanggung jawab. Siapa aku di mana? Gegar otak nanti. Lupa ingatan lo nanti dia. Siapa aku di mana? Udah tuh. Tanya lagi. Mana bapak lu? Gitu. Udah keluar air mata sih. Lucu banget sih. Gue dilaporin ke ini gak sih? Ke Om Seto gak sih ini gue? Iya, Seto Kaiba. dia keluar air mata gitu. Ya, jadi kasihan sih kakak. Lu gak berhak ngomong kayak gitu, bro. Lu gak berhak. Telat ngomongnya. Dam tanyain dah sebelum gue ngerasa bersalah. Dam tanyain. Ayo bang. Dia nangisnya diem aja gitu. Kasihan. Keluar air mata doang tapi diem. Gimana ya gue nanya? Dia merasa terbuli banget sih. Iya. Oke, kita diskusi deh. Kalau gue nanya lu jawab. Kalau lu nggak jawab, Begitu ya lagi. lu harus jawab. Kalau nggak jawab, Nanti gue ituin lagi. Nanti gue suruh teman gue nih guncang lo lagi nanti. 1, gendong gue. Oke, fine. Gak gitu. kadang jadi Masa iya? kadang angkat anak. Bang, ayo bang. Ayolah bang. Keluar. Kita dap. Semua setuju? Setuju. Setuju. Oke. Ikhlas. Ikhlas. Ayo keluarkan aura kebapaanmu. Kapan lagi gendong iblis kan? Ayo. Orang tuanya mana Lu sih? minta gendong ke dia, kok deketnya ke gua sih? Mungkin kalau lu Mas Wil.
Ya udah, gini deh gue yang gendong tapi lo yang tanyain ya. Iya. Oke. Sini. Coba. Kok dia gak trauma ya iblis ya? Jangan dia minta digituin lagi. Asik gitu kan. Oke. Udah dia udah di dekapan gue. Oke. Asik. Bentuknya kayak binatang sih. Iya. Kayak Iblis apa sih? Kayak dogi campur rusa gitu loh. Gue rasa ini jin sih mas, belum iblis banget. Ya udahlah, sih. yuk, Dam, go ahead. Dah. Oke, Jawab gua- ya. Jawab. Dah. Kira-kira siapa? Bocah. Dia kayak nyerot Inggris gitu. Dia kayak gitu. Gendong. Tau gak sih, Lucu aku jadi banget. keinget kanguru, tau gak sih? Iya. Gue pengen tahu penguasa di sini siapa. Kalian emang mau ngapain? Kita pengen mencari tahu yang sejarah sebenarnya tempat Machu Picchu ini. Machu Picchu. Ini Machu Picchu apa katanya? Gak lucu banget kan protes kita salah ATI. Tempat ini, Cil. Tempat ini mas, iya tempat ini. Bilang dong tempat ini. Wow. Aduh, kenapa sih gue berusaha mana bocah kayak gini? Penguasa itu cuma datang dalam sebuah momentum di bulan purnama. Jadi nggak setiap kali kesini berarti. Dia bilang. Jadi ada momentum kayak malam hari dia kesini. Terus dia di mana sekarang? Dia biasa keluar dari portal itu, Oh, portal. gitu. Dari Kalau- negara mana, Cil? Kamu tahu nggak? Kamu tadi sempat ke Brazil. Anjir, gue langsung denger kata itu. Mungkin gue salah, Gak coba. apa-apa Mas Ir. Kayak gue rasa tuh kayak dia ada beberapa negara di kepala gue, bukan satu. Gini, Cil, Cil, kamu kan ada di pelukan aku nih. Ketika si raja itu keluar dari portal, semua astral pada takut ya. Kayak pada nyingkir semua, takut kenapa-kenapa. Jawabannya gimana, Dam? Sama si Jason. Soalnya dia sangat kejam gitu. Jadi di saat dia datang, dia mau semua warga atau rakyat sekitar sini ngumpul di sini. Itu si penguasa itu pakai topeng Viracocha ya? Tuh, pakai apa Mas Ir? Kayak aksesoris topeng Viracocha, kayak ya begitu gitu sehari-hari atau gimana? Iya, sebagai ya kayak gini ya katanya. Dia bilang ya simbol kayak kekuasaan gitu. Itu yang membedakan dia sama prajuritnya gitu. Terus apa lagi? Berarti intinya penguasanya nggak di sini. Ini poinnya kita dapat dari kita ya. Penguasanya nggak di sini dan dia berpindah, dan dia datang pada malam hari di saat ada bulan purnama. Cil, itu penguasanya asalnya dari Mesir bukan? Soalnya aku tadi sempat dapat vision pas dia ke arah sini, itu portalnya kayak ada piramid-piramidnya gitu. Dari situ bukan, Cil? Dia makin takut ditanyain ya, kasihan. Oh. Dia makin kayak makin meluk gue gitu, kayak ini mental breakdown sih dia nih. Duh, gue nyesel Hulk style tadi tuh. Viracocha itu siapa, Cil? Iblis? Alien? Dia nggak mau jawab. Dia tau gak Jis? Tadi sempat lo nanya, dia ada sempat kayak mau ngomong tapi kebata-bata. Sebenarnya waktu kamu ke piramid tersebut, di sekitar situ tuh tempatnya dia menyimbolkan ke gua gambar humanoid kepala burung. Gak ngerti gua. Humanoid kepala burung. Kepala Ada burung kalau tuh. di Mesir tuh Horus kalau nggak salah ya, Dan ya. Horus apa? Matahari kan? Bukan. Bukan. Ra itu matahari, dewa matahari. Horus Bukan. itu Horus itu kalau salam. Horus bah. itu Horas. Oh, Horas. Gue lupa. Eye of Horus kan itu. Eye of kamu Horus, takut sekali Bang. sih, Cil? Kenapa kamu takut sekali kalau ngomongin Mesir? Kenapa? Dia sampai meluk erat banget gue energinya. Dia kayaknya trauma dia nih. Tapi orang tuanya gak nyampe-nyampe ke sini ya. Mana orang tua lu, Cil? Mungkin aja itu bukan orang tua dia kali tadi. Tapi suaranya doang ya. Tiap kali ngomongin Mesir, dia trembling. Cil, yaudah makam raja di sini mana, Cil? Ada nggak? Ngasih jawaban nggak dia? Kayak segan gitu ya.
Cil, ayo Cil. Minta satu lagi. Udah pernah ngerasain ditusuk sama cowok belum? Tar dulu bang, dia tadi minta gendong. Mau jawab kan? Satu lagi katanya. Cium. Ayo bro Will, coba cium. Minta apa dia, Dem? Minta cium pipi Mas Will. Enggak, kalau yang cium pipi enggak ya. Ini ada Tante Aileen. Ayo, Enggak. Tante Nah, Aileen. itu yang perempuan Enggak. itu aja. Enggak. Dia ke sana. Iya Dia bener. ke sana. Dia megang kaki Aileen. Iya bener. Disamperin. Anggap aja anak kita. Enggak. Ayo, ayo. Tapi bentuk badannya kayak monyet lagi. Ya nggak apa-apa. Yuk. Enggak cium. Pakai No. tangan aja ya. Nggak mau, banyak bulunya badan dia. Yaudah sama Tante Adam. Sama dia. Nah. Yakin sama gua. Dia juga ciuman loh. Kalau gue cium pakai gigi. Yakin mau. Nggak apa-apa. Nggak mau dia bang, geleng bang. Yaudah sama Tante Jesselyn. Aduh dia Kamu berani sama aku? dia geleng sih. Feelingku sih di bawah memang. Bawa tanah Nah yang. itu dia yang gue mau cari tahu. Bawa tanah yuk. Yuk. Nembus Kamu dah. tunggu di sini ya. Yaudah bang, ke bawah lu dapat detect nggak di daerah bawah mana yang energi? Gue pengen penasaran sih. Emas itu oke lah, banyak batuan emas di sana. Kita nih Silver. bagian sebenarnya agak ke atas tadi. Kita balik lagi ke bawah tadi. Ke bawah aja. Ke dasar bawah. Oke, yuk. Tiba-tiba pengap. Nah ini baru gelap nih. Ada ruangan bang di bawah. Gue di lorong sih. Sama. Sama. Aku juga di situ. Di bawah tanah bang. Yuk. Ini lorong sempit banget ya, bener-bener cuma sebahu Kecil. doang. Iya, setuju. Like literally sebahu kita doang. Nggak enak banget sih. Jelas-jelas manusia belum pernah kesini sih. Setuju. Ada debunya tuh debu, bukan kayak nggak ada ventilasi gitu. Itu emang nggak ada, mereka yakin ada ruangan peneliti, tapi mereka nggak bisa masuk bang. Kecil banget ini. Orang kayaknya nggak masuk deh ini. Nggak masuk. Gak ada yang masuk. Nggak Emang masuk. peneliti aja nggak bisa masuk, tapi mereka percaya ada ruangan bawah tanah. Terusin bang, ada apa bang di sana bang? Kok ada air sih? Kayak bunyi tetesan. Iya, setuju. Air mengalir. Ikutin suaranya. Tuh, zat yang kayak minyak bumi tadi ada lagi. Tunggu deh, kayaknya ada eksistensi deh di bawah sini. Eksistensi astral apa ya? Ini dia. Kayak bergerak lembut ya. Kayak gini. Kayak lipan ya. Mending kalau lipan maksudnya kayak ular kayak sih. Ini ular nyata apa ular astral ya? Astral dan. Astral. Terasa gak sih? Nggak mungkin ada hijau-hijau kan di sini. Iya. Anjir sempit banget gue walaupun jadi astral aja kayak bengek Males men. gitu. Sempit sesempit-sempitnya nih. Like segini bau literally. Lu orang sih udah nggak masuk sih di sini. Even lu jalan yang nyamping gini aja nggak bisa. Apa ini ya? Iya sih maksudnya kayak ada air ya. Iya. Guys. Coba ke ujung deh. Paling Iya. ujung. Kayak alam terbuka ya. Kayak plong kayak ke tempat sesuatu. Holy shit. Ini lobang di dalam lobang ini. Setuju. Ini kayak sebuah Ini apaan? kayak seakan-akan journey to the center Hollow of the Earth, earth. Hollow Earth. Ini gede banget. Nah, tuh kolam di depan gua. Betul. Aku lihat kolam. Lihat kan? Aku lihat kolam. Sorry. Gua boleh ngomong dulu. Boleh. Ngomong lah. Kesimpulannya kayaknya ya, Bo. Tadi pas di awal ATI part 1, gua kan nge-scan ngebor kan. Gua ngeliat kayak ada kolam di dalam basementnya Machu Picchu. Gua pikir gua gila kali. Sekarang ini nih. Kolam kan, Jess? Betul. Airnya warna hijau kan? Aku belum lihat airnya. Ada astral. Ntar lalu minggir dulu lah. Ini kalau kita human kita udah Udah dead sih. Udah Dead dead sih. sih ini. Gak ada udara. Gak ada. kenapa zat yang kayak minyak ini di mana-mana ya? Racun kali itu. Kayak flammable gitu loh. Apa minyak bumi? Iya, abstraknya mirip minyak bumi, Jess. Hitam legam jelek lemnya kayak gitu yang kamu lihat kan? Kayak Aspal gitu. enggak, itu terlalu black gitu. Ini enggak ngerti lah gue, Bu.
kayak transparan tapi agak hitam ya Jess ya. Transparan sih, iya. Tapi udah Apa mungkin kena tanah, kena batu Iya. gitu kali ya. Iya juga bener-bener kamu transparan kena batu jadi kesannya kayak Iya. transparan hitam. Kayak gitu. Ada suara nih guys, cewek. Iya, yang Tapi di kolam badannya ular. Yang di kolam, iya itu Iya. di kolam. Dia bilang, "Buat apa kalian kesini?" Kata dia gitu. Siapa kalian? Batinnya kayak gitu. Kami detektif astral Asik. dari Indonesia. Nusantara. Terus dia kayak cengok. Iya, dia bingung. Akhirnya di sini nggak ada poster kita. Aman sih di sini. Aman. Oh dia tahu lo Bau. Harusnya kita berlima, tapi kok dia cuma lihat berempat. Dia tahu lo. Viral. Dia kayak gini-gini ngelihat ke belakang-belakang. Dia tahu kok cuma 4 gitu. Tapi dia belum nyerang kita sih. Enggak, dia nggak nyerang. Siapa kamu? Dia kayaknya penjaga kolam Iya, ini deh. penjaga di situ. Kolam apa ini? Tempat tinggal saya. Nah, kamu tanya aja nih sama si. Ya udah, salam hormat deh, salam hormat. Kamu boleh bertanya. Bentar ya, aku sambil translate ke batin. Udah nggak apa-apa. Kami boleh bertanya. Makam Viracocha. Kok Viracocha bukan? Itu dewa. Sorry. Raja. siapa? Pikanto. Pakakuti. Pakakuti. Di mana dia dimakamkan atau? Buat apa kalian ke sana? Dia telah tiada. Kami ingin menggali informasi sejarah untuk peradaban manusia. Kalian keluar dari sini, jangan sampai terjatuh. Lalu ke sebelah kiri. Tapi air apa ini kalau boleh tahu? Kolam air apa ini? Kamu Terus dia bilang gini, air dari bumi, bodoh. Oh, Sorry Kabung, nggak bermaksud. nggak apa ya tahu. kamu terperangkap di sini bukan? Tidak. Masa? Kalau begitu coba kamu tembus di Aku lebih baik di sini daripada aku bertemu dengan mumi-mumi sialan itu. Mumi jangan bilang dari Mesir. maksudmu dari Mesir. Bagaimana kamu tahu itu? Kami bukan teman mumi sialan itu, jadi kami bukan musuhmu ya. Kita hanya teman mami. Kami bukan teman mumi. Yang benar kamu bicara. Benar. Terus dia kayak Baca memori lah, kita ngancurin piramid. Dia kayak gitu. Dia keluar tuh dari kolam. Baca memori kita aja. Peperangan kita sama di piramid. Oh, dia punya keluarga. Itu siapa tuh yang kamu baru di sebelah kolam itu ada kayak entity lain? Matanya dia ini sipit panjang, ini kayak jin ya kadang ya. Jin. Entitasnya. Di sini Aman, masih Jin. di sini Aman. masih Dia levelnya nggak jin ya. Merasa waspada sih sama dia. Sama, walaupun badannya ular, aku juga nggak ngerasa waspada. Coba tanya, itu siapa yang kayaknya ada 1 atau 2 entitas tuh yang kamu lindungi? Ada anak-anakku. Ya, kami tidak berniat untuk menyakiti. Dan kami bukan teman mumi sialan, oke? Kami sudah tinggal di sini ribuan tahun. Tapi mumi-mumi kurang ajar itu datang ke sini. Aku menamai mereka mumi karena mereka datang dari Mesir. Mereka ngapain? Niatnya apa? Mau ngapain? Mereka membantu penguasa di sini. Oh, maksudmu Raja Pakakuti juga? Ya Tuhan tolong aku. Dia kayak Biarkan aku yang doa berdoa. gitu. Ya Tuhan, atas kehendak Tuhan, Gak negatif bunga ini ya. jika Masih aman. Engkau berkenan memberikan perlindungan pada entitas di depan kami dan seluruh keluarganya, terjadilah kasih Tuhan dan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa pada ini. Namun kamu harus lari dari sini. Guys, aku agak keluar banyak ya. Ya, the moment aku sudah mendoakan, sepertinya ada mumi yang tahu. Ini tempatmu dipasangin jebakan sinyal ya. Mereka akan tahu kalau aku berbicara tentang mereka. Iya. Sebentar. Raja memang tidak pernah ke sini, tapi pengikutnya beserta dengan makhluk itu pernah ke sini mengancam kami. Apa yang diancam? Nyawaku dan anak-anakku. Apa yang Maksudnya kenapa kamu menjadi kenapa kamu menjadi ancaman? Awalnya dulu sebelum tempat ini benar-benar dibangun, kami semua hidup dalam damai. Tapi Rasmu, gitu. ada pasukan dari si raja beserta dengan anak buahnya. Lalu ada makhluk-makhluk itu datang.
dan mereka menempati tempat ini. Mereka sangat takut dengan makhluk yang bernama ular. Ketika mereka melihat makhluk yang bernama ular, mereka akan langsung membasminya. Mereka lah, terus ISIS apa kabar? Bukan ISIS, apa tuh kalau itu? Medusa? Dia tidak di sini. Aku pun tidak kenal dia. Udah dipotong sama dia. Dipotong kan sama kamu? Hai. Lah itu kan yang pas Dimas Tuh ya? anak-anaknya ya, ibaratnya kalau gue translate dalam bahasa manusia, agak bahasa Inggris ya, soalnya paling kena kayak mami, is it a good thing to talk about this gitu. Itu istilahnya. Kok dia manggilnya ibu ya? Iya, kan cewek. Oh, Dia memang cewek. kayak ibu, apakah ini ide yang baik membicarakan hal ini? Takut sih mereka. We should protect them. Balik lagi, di sini terdeteksi ada logam yang aneh. Apa itu? Tahu nggak? Kan dia kan ada di basement kan. Ada emas, ada silver. Apalagi yang tersimpan di sini? Apakah kalian makhluk yang seperti pangeran, yaitu manusia, siap mendengar hal ini? Siap. Di bawah bumi ini banyak elemen-elemen yang tidak diketahui manusia pada umumnya. Ketika seseorang secara supranatural dapat mengambil itu dan dapat mempergunakannya, dia telah mempelajari sihir. Dia bisa mempelajari kekuatan baru. Di situ semua orang akan bertunduk padanya dan semua orang tidak lepas dari cengkramannya. Namun kubu sebelah sana itu menciumnya dan mengetahui dan menawarkan bala bantuan untuk menjadi penguasa di negeri ini. Kak Adam dapat sesuatu. Gak apa-apa. Kenapa? Coba megang emasnya tadi. Oh, ada emas bang. Even di kolam media, di dasar itu ada logam-logam yang kesannya kayak logam, nggak tahu perhiasan atau apa. Oh, itu hartanya dia sih. Sorry. Itu hartanya. Bukan dia. harta raja ya? Aku tidak menyentuhnya. Kayaknya- Aku tidak menyentuhnya. Itu hartanya dia. Itu hartamu Itu bukan? secara fisik apa supranatural bro? Hartanya dia. Iya, hartanya dia fisik atau supranatural? Itu hartamu fisik dunia manusia atau dimensimu yang di kolam itu. Airnya jernih sih. Kamu mau memegangnya? Boleh. Baiklah. Coba. Aku tidak mengambilnya, hanya berikan maksudnya Pinjam. kasih lihat, pinjam. Dia kasih aja sih. Berat banget ya. Emas Berat, bang. berat. Gold tapi kok berat banget ya? Tadi gue pegang Mas Wil. Anjing ini berat banget sih. Fuck, ini berat banget. Tandanya fisik Lepas. dong. Enggak, ini tabrakan antara dua energi. Sorry. Ini yang jadi nyawa masalah. lagi. Nah, apa bro? Apa bang? Pas ada rasa pengen memiliki benda tersebut, gue tiba-tiba ada intuisi tangan gue berubah jadi jadi patung kutukan gitu. Oh, Medusa ya. Nggak tahu, akhirnya gue buang lagi tuh. Sebenarnya- ada kutukannya. Udah. Bang, lu nemu eksistensi logam lain nggak? Bener tuh apa yang dia bilang tuh? Belum sih, gue cuma ngeliat ada patung. Coba tanya, aja. apa itu? Virakuka. Apa? Apa? Baiklah, kami memanggilmu dengan Siapa? apa ya? Jin aja ya, boleh? Jin itu istilah kami. Silakan. Oke, Jin. Itu apa sih benda-benda tadi? Kok berat sekali? Aku tidak ada hasrat memilikinya, tapi berat sekali. Itu apa itu? Emas dunia kami. Oh, pantesan. Lu tau gak, Bob? Bendanya cuma segini, tapi gue kayak megang barbel 20 kilo. Gitu. Oke, coba tanya tentang Virakuka. Terus siapa sosok dewa yang di sini yang Ya, disembah? apa yang kamu tahu mengenai Viracocha, Jin? Virakuka. Yang seperti dewa itu. Dia datang keemasan. Semua orang menganggapnya matahari. Dia disembah. Dia datang memakai pakaian lengkap. Semua orang langsung tunduk padanya. Raja salaman dengannya. Dia itu apa? Kayak makhluk luar angkasa atau bentuknya Dia selalu Ya, lanjutkan. Dia selalu bertopeng. Ini tuh rajanya lagi.
Sama rajanya. Namun jin rajanya juga memakai topeng. Aku lihat. Apa aku salah? Jadi dia itu tuh iblis apa? Bentar lu. Biarin dia jawab dulu nih. Aku tidak tahu dan tidak berani menatap matanya. Dapat memori bang dari. Tapi Jin, menurutmu Kalau kalian tidak percaya, pegang tanganku, dia bilang gitu. Aku sudah tidak punya apa-apa. Ini yang aku simpan. kasihan sih ini Jin nih. Tangan kirimu bekas pertempuran atau disiksa ya? Mohon maaf aku nanya. Tangan kirimu seperti bekas terbakar atau Mereka suka memotong ular. kasihan sih gue sih. Nah, kan kita kan nggak nyelakain dia. Iya. Anyway, Jin, menurutmu Viracocha itu makhluk luar angkasa atau apa? Menurutmu deh, menurutmu. Apa iblis dari Atau Mesir? iblis atau jin lain atau sebangsamu? Aku tidak yakin dia sebangsa denganku. Kalau dia benar-benar sebangsa denganku, dia harusnya tahu bahwa itu bukan etika sesama kaum kami untuk saling menyakiti. Oke. Guys, tapi aku gak nemu kebohongan sih di dia. Kadang Iya, iya. gimana? Kadang nggak waspada sama dia. Aman ya, netral. Masih aman. Heeh. Anak-anak kayak apa? Kayak Ibu, khawatir aku gitu. takut. Heeh. Kalau menurut kamu gimana? Apanya? Dari esensi energi Viracocha. Viracocha. Negatif sih, lebih ke arah negatif. Dia bilang gini, jin yang ular ini, pergilah, anggap aku tidak pernah melihat kalian. Tunggu, validasi dulu. Belakang dia jalan buntu kan? Nggak kelihatan Iya, kemana kan? jalan buntu. Cuma ada dia di paling ujung. Ya udah deh, terakhir deh kita ke makam raja deh. Tapi dia mau ngasih tahu nggak di? Gini Bow, Dia sekali ngasih dia tahu ngasih kok. Dia tahu. tadi ngomong sebelah kiri. Dia udah ngasih tahu. Di mana? Di mana? Sebelah kiri agak turun. Heeh. Dia ngasih tahu tadi di awal. Ya udah, Selamat tinggal. Tuhan bersertamu. Jadi ruangannya itu tuh malah ruangan ini ya, nggak tahu tuh dalam dunia nyata digunainnya buat apa gitu ya the clients ya. Ayo bang, lanjut bang ke makamnya bang. Kita mulai kehabisan waktu bang. Stop, sorry Bo. Boleh? Ini sebenarnya misi kemanusiaan supernatural. Oke, lo mau doain ya? Jin, jika kamu suatu hari melihat sosok menyeramkan bawa perahunya seperti melayang namun juga tidak harus ada air, itu akan menolongmu ke tempat yang lain. Jika si mumi sialan datang lagi, itu temanku. Dia datang setiap Itu bulan-bulan tertentu. Hah? Si mumi-mumi itu yang dia bilang mumi. Oh, ini bukan mumi sialan. Ini makhluk lain. Dia bentuknya seperti tengkorak, bawa sejenis sabit, dan dia ngendarain perahu. Perahunya seperti melayang. Itu temanku. Dia yang akan mengantarmu jika serangan itu datang lagi. Kamu bisa lari, kamu boleh bawa harta. Dia bilang gini, hati-hati dengan bangunan segitiga. Piramid. Baik. Kami izin Sumber dari segala sumber. Menjijikan, gelap, tidak ada Tuhan. Baik. Apakah kita harus ke piramid kembali? Ntar. Oke. Sampai ketemu lagi. Kita ke makam. Yuk. Nah, silakan bang, pimpin jalan bang. Di mana makamnya tadi? Gua lupa. Dia akan datang. Dia tuh siapa? Jin. Mumi. Mumi sialan? Kegelapan. Oh, oke, baiklah. Tapi ingat pesanku ya, jika temanku datang untuk menjemputmu, jika ada serangan mumi sialan lagi, lanjutkan, maksudnya... Apakah dia bisa dipercaya? Bisa. Naiklah ke perahu itu, dia akan membawamu ke tempat yang seharusnya. Kamu akan di dalam proteksi ketuhanan. Terima kasih, teman. Sama-sama. Oke. Yuk. Itu tadi yang naik perahu Grim Reaper, Bo. Oke, next yuk langsung. Jadi mana ya? Lurus sebelah kiri. Dia bilang apa? Iya, kiri. Jadi kalau gimana ngomongnya? Ini kolam dia di sini, kita dari arah sini sekarang ke kiri gini. Iya. Bentuk L gitu kan? Benar, bentuk L. Come on. Gimana? Ulangin. Bentuk Gimana ya, Lin letter ya? L. Kita nih dari arah jam 9. Ya. Kita ke tengah
kok jam 9, sorry, kita jam 6 tak gitu, sekarang kita ada jam 9. Si posisi jin ini di titik center jam dinding istilahnya. Jadi kita tembus. Ya, sekarang kita ke kirinya gitu. Jadi kita ke arah Jam 9. Tadi kita dari arah jam 6. Ya kan, Dam ya? Ya udah, lu ngikut gue aja lah ya. Iya. Yuk, Dam. Pimpin. Yuk. Perasaan gue atau gue ngeliat lalat di mana-mana ya? Iya. Sama. Apa ya? Kayak bau busuk gitu. Setuju banget. Busuk kayak Apa ya? Makam apa sih ini? lalat di mana-mana, Bau. Katanya makam rajanya kan. Kok kayak Tapi gini masa banget ya? selama Kayak ini busuk gitu loh. Gila, Iya. ini lalat terbang gue nggak bisa. Kayak Tuh dia depan. Iya. Siapa? Tengkorak. Jelek sih. kok gini ya? Gak ada arwahnya di situ, gak ada yang jagain. Nggak ada, cuma fisikal. Ini lalatnya gila, parah banget ya. Kayak mayat terkutuk gitu. Bener, setuju sih. Kenapa? Tapi pakaiannya bagus sih guys ya. Itu di depan kita mayat kan, tengkorak kan? Iya, tengkorak. Udah gak ada dagingnya sih menurut aku. Ada pedangnya juga. Tapi berlalat, bingung kan? Kayak ada pedang di dadanya gitu. Lihat. Mm-mm. Ini si raja. Kayak so. Iya sih. Gak ada astral di situ yang jagain. Gak ada, gue sih belum lihat. Belum lihat. Dimen aja nggak ada di sini. Kayak terlupakan aja gitu. Abandoned. Tapi sampai sekarang makamnya dibongkar nggak, Dan? Apa gimana? Enggak. Jadi tetap di situ. Gak ada yang bisa bongkar ya? Gak nemuin apa-apa di sana juga. Nggak nemuin. Anjir, nih ekstraterestrialnya gimana nih bisa? Kita gak dapet poinnya nih, kontennya lama doang. Kan udah gue bilang bang, Apa? eksistensi mereka tuh by portal. Betul, by portal. Ngerti? Jadi cuma portal itu doang tuh ya yang jadi bisa jadi bahan bukti kita ya. Iya. Jadi kita nggak akan ngerasain eksistensinya di sini. Karena mereka juga datangnya di hari-hari tertentu. Dan tempat itu juga ada abandoned juga sih. Dari memori-memori lu gak dapet apa-apa? Kosong. Memori raja. Coba lu ambil aja bang. Gue pengen tahu si Kafafa itu, Kafafa siapa sih? Kadam. Dewanya. Iya. Boleh si Vira. jujur gak? Apa? Di hadapan ini mungkin kesannya takabur banget ya. Tapi aku ngerasa lebih ada energi ketuhanan di jin ular tadi daripada di raja ini. Jauh. Gue nggak takabur Yes. Gue Iya. juga ngerasa demikian. Iya kan? Itu ngomong aja nggak apa-apa. Itu bukan takabur juga sih. Oke. Sorry. Ini mission gua nih kayaknya. I know ini konten jadi ngablu ya, tapi boleh nggak gue nolong terakhir kali si jin itu? Boleh. Boleh dong. Bang Adam, kita bagi tugas aja ya. Gue Kenapa? Nggak apa-apa, lu memori. Ngomongin doain aja mas. Ada masih di makam lalat itu? Iya. Oke, Jess, kamu boleh bantu kakak ke jin tadi lagi? Oke, kita ke sana. Iya. Ya udah. Cuma sebentar kan? Iya. Yuk. Bantuin Bang Adam. Kayak kita bagi tugas guys. Gua ngambil apa Udah. ya? Seriusan? Oke, Jess, udah. Hmm. Open conversation tadi, Jin. Kalian kesini lagi? Listen to my words. Dengerin kata-kataku. Arkiksa Arda Mahara. Itu temanku yang mengatakan kepadamu bahwa kapanpun kamu mau naik ke perahunya, silakan. Kamu hanya perlu konsentrasi. Arkiksa Arda Mahara. Aduh, susah banget. Arda Mahara. Aku akan dibawa kemana? Kamu percaya Tuhan bukan? Yang jelas jauh dari kata jangkauan mumi. Mungkin kamu akan dipindahkan ke lokasi sebangsamu yang lain. Aku tidak tahu. Biarkan keputusan Tuhan yang dia menunggumu di perahu itu. Aku rasa serangan tidak lama lagi akan datang. I think Aku pergi sekarang. Yes, pergilah sekarang. Mumi tersebut sudah tahu kamu membicarakannya. Kurang ajar. Terus dia kayak manggil anak-anaknya gitu loh. Bawalah hartamu semuanya. Aku tidak butuh harta. Baiklah. Silakan naik ke perahu itu. Kamu melihat perahunya? Kamu sudah melihat perahunya? Harta ini kembalilah ke bumi lagi. Aku tidak membutuhkannya. Baiklah. Apakah kamu sudah melihat perahunya? Itu seperti perahu membawa kematian. Iya. Namun ini bukan kematian, aku rasa. Jika kamu percaya pada Tuhan, kamu akan diselamatkan. Terus kan dia ragu kan. Terus udah gitu dia ngelihat ke arah Kawil. Terus dia bilang, apapun temanku,
kayak seakan-akan tuh dia kayak percaya gitu. Baik. Tuhan bersama. Terus Tuh, dia si Grim terus Reaper dia nih kayak ngulurin dia dia. kayak begini kayak dia giniin jidatnya apa dahinya Kawil, terus giniin bibirnya Kawil kayak 1 2 gitu. Kayak gitu. Mungkin tuh kayak apa tandanya dia kali ya Mungkin. maksudnya. I don't know. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuh naik. Naik dia. Perahunya floating ya. Ngambang ya. Gila ini perahu Grim Reaper. Gue baru lihat pertama kali perahu Grim Reaper. Enggak sih di episode lain, tapi ini yang cukup unik. Dia nggak lihat ke belakang lagi. Pergilah. Atas nama Tuhan terjadilah kehendak Tuhan. Amin. Puff, hilang. Dah, gue gak mau ngikutin. Dah, selesai dah. Bow, selesai. Oke, Bang Adam, gimana Bang? Lu udah dapat informasi apa aja Bang tentang terutama tentang dewanya itu? Ini bukan dewa, maksudnya raja. Iya, enggak. Pasti kan dia kan Jadi, berkomunikasi sebenarnya sama dewanya kan? Gue takutnya ya dewa-dewa itu cuman kayak mitos. Dewa-dewanya. Yang dikarang. Ya, tapi kalau raja ini kenapa dia bisa membusuk kayak gini? Kayak dalam penglihatan kita tuh kayak negatif banget. Parah sih. Karena dia udah ngejual dirinya bang untuk kekuatan. Itu betul. Jadi kayak dia di momen batu itu dia kayak menyerahkan dirinya untuk mendapatkan kekuatan super gitu. Gitu. Yang pada akhirnya kayak membentuk kayak ya fisiknya dan kekuatannya jadi berubah gitu loh. Kayak menggerogoti dia gitu ya. Iya. Tapi balik lagi di dalam kekuatan besar yang negatif ya pasti badan lo habis lama-lama. Gitu. So that's why dia meninggal ya. Karena meninggalnya juga masih banyak tanda tanya dan ya. Ada yang bilang karena dia sakit, ada yang bilang karena diangkat. Ada yang rumornya aja kan itu tempat kan cuma 100 tahun doang bang ya. Katanya tuh seluruh warga di situ tuh hilang semua. Ada yang bilang karena penjajahan Spanyol, ya kan? Ada yang bilang juga mereka dibawa ke dimensi lain. Ke dimensi lain. Dimensi portal dong. Iya portal. Ya wis, udah jelas. Karena hilang bang, bener-bener hilang nggak ada lagi. Portal. Dia bisa aja sih. Tapi kenapa masih ada si raja makam? Oh raja mati dulu ya. Si raja ke-9 mati dulu terus ada raja lain ya. Oh portal itu bang ya. Bisa. Gue juga bingung ya. Bisa aja iya, bisa aja itu. Guys, mau nggak kita bikin next konten kita ke portal itu, kita nguak portal itu lebih dalam lagi. Boleh. Kita akan perang. Oke, sebelum kita tutup, Maksudnya? Kalau lu berani ke portal itu, kita akan berhadapan dengan pasukan mumi tersebut. Lagi. Kita Kita pernah berhadapan dengan pasukan mumi tersebut di Pompeii, remember? Oke, kita live premium kali ya YouTube ya. Hah? Live YouTube kali ya, enakan tuh pas nguak portal itu. Ya Yakin boleh. seru gak? Ya seru-seruin. Nggak tahu, komen aja di bawah ya ada Lu klien gak saya. berasa kalau kita berani ke portal itu, kita bakal ya you know lah Dam. Lu gak berasa. Gue sih berasa sih. Berasa. Disinilah kenapa dia bisa. Dia juga invasi. Memang dia menyerang sih. Dia invasi ke wilayah lain. Si siapa raja itu? ini. Ini pedang yang dia bawa ya di makamnya udah ngebunuh ratusan bahkan udah ngebunuh ratusan jiwa. Ratusan, kayaknya udah ribuan deh film Iya, aku. ratusan sampai ribuan jiwa. Emang agak kejam sih. Iya ya. Ya udah. Agak kejam. Kita udah terkuak. Tunggu Feeling gue bang, sih. Virakuka itu jadi apa bang menurut lu bang? Itu dulu. Intinya dewa-dewanya itu kayak mitos gitu loh. Jadi intinya dia berdoa sama siapa bang? Yang hologram yang Dia lu lihat beda, itu. berbeda haluan nih. Antara generasinya dia waktu berkiblat sama si raja yang sekarang. Oh raja 9 ini ya. Kiblatnya berbeda. Kalau dia kiblatnya apa bang? Demon kalau gitu. Gua nggak tahu. Iya, nggak bisa dibilang demon, Bo. Tapi dia ada, entitas itu ada. Nggak bisa dibilang netral, tapi nggak nyaman ke hati DA nih. Lebih Nggak condong kayak jarumnya tuh ke kubu kiri dikit. Gitu loh. Oke, buat gue sih ini cukup sih. Ya udah menjawab sih. Jadi Virakuka itu kesimpulan terakhir. Virakuka itu apa? Buat gue 50-50, gue rasa ini masih 50-50 extraterrestrial atau kubu kiri. Demon gitu. Tapi gue rasa ini about 60% Guys, extraterrestrial kayaknya. ini baru feeling sih ya, baru feeling ya. Kayaknya ekstraterestrial yang bikin perjanjian sama kubu kiri gak sih? Bisa jadi, bisa itu jadi. sama Why not? kayak area 51 itu loh. Iya. Iya gak sih? Iya, tapi feeling doang ya. Heeh. Ya wis lah. Belum ketemu dia soalnya. Ya udah diambil aja cukup. Aileen dapat memori lain nggak? Karena Aileen ngebantu juga tadi Bang Adam. Gimana Aileen? Apa yang kamu dapat? Ini
apa ya? Sebenarnya aku agak males sih pegang tengkoraknya dia. Karena kayak energi negatifnya nyalur ke tangan aku sebenarnya. Cuman memang raja ini emang gila banget sama kekuasaan. Gila banget. Terus dia pokoknya ya emang ada bener yang nyerang itu pokoknya kejam banget. Terus ini raja ke-9 kan, bener kan? Nggak tahu deh. Kayaknya raja ke-9 yang di sana ya. Yakin Dan? Bener gak sih dia main portal, bener kan? Soalnya tadi aku ngeliat vision, dia sempat masuk portal terus ke Mesir. Iya. Terus ke Mesir itu kayak kerja sama gitu loh. Jadi kayak tadi aku masih bingung sebenarnya abstraknya. Cuman kayak aliansi gitu, ngerti gak sih? Iya benar. Kayak aliansi gitu Iya, dengan Mesir. Tapi dia nggak cuman ke Mesir doang, ada ke tempat-tempat lain. Makanya kayak pola-polanya beberapa tuh sama kayak di Mesir sama tempat-tempat yang kayak yang ada piramid-piramidnya gitu. Sorry. Cuman Gua aku baru belum tahu sadar. apa. Kalau itu ruangan yang tadi L itu manusia nggak bisa masuk ya, gimana caranya tuh raja dimakamin di situ ya? Tapi penglihatan kita berempat bener kok. Sampai gue bingung gimana coba caranya. Mungkin ada jalur lain Kan kali ya. Enggak, digali dulu. Digali dulu. Terus ditutup gitu loh, Bro Will. Jadi nggak bisa juga ya. sembarangan Make sense bisa juga ke arah sih. situ. Bener-bener. Jadi supaya nggak bisa unaccessible. Ya, accessible. Ya, itulah pokoknya lah. Oke. Oke. Ya Udah cabut. Udah cabut aja Gue yuk. udah sakit perut lagi. Iya nggak enak banget ya, astaga konten kali ini aduh nahan sakit perut. Oke guys, ini konten lama juga nih ya untuk memecahkan extraterrestrial doang nih. Tapi ya say sorry lah, ini semoga kalian bisa dapat keseruannya juga. Tapi poinnya ini yang gue ambilkan dari pertanyaan gue pengen tanya satu nih dari kalian, Bang. Portalnya itu tuh dia pindah-pindah ke Mesir kemana? Physically or astral? Physically. Seriously? Setuju. Iya. Kok nggak bisa? Kalau kayak gitu. Lah kan si raja human, fisik. Physically. Tapi kok nggak bisa ditemuin nama? Aku Kita lupa nggak tahu cerita. cara pengaktifannya, Bang. Iya. Aku lupa cerita yang di Mesir itu dia kayak sempat kayak ngambil, aku nggak tahu keranjang atau apa, terus kayak dipersembahkan gitu Di Mesir. di Mesir. Tapi aku belum melihat Dia sosoknya. memorinya, Iya, dari memori. memorinya ada sedikit kayak gitu. Ini tahun 1400, tapi kok bisa menghilang ya teknologi itu ya? Portalnya astral. Hah. Kayaknya ya. Hmm. Rajanya fisik. Ini nggak berhubungan dengan alat, Bang. Ini berhubungan dengan apa? Coba lo jelaskan. Ini nggak make sense. Kita dibilang halu Ini banget. berhubungan dengan gue ngerti, mungkin dunia kuantum, dunia magnet, gue nggak ngerti. Ya itu. Ini Magic Science. adalah sains yang belum terungkap. Ini bukan ada alatnya, nggak ada alat di sini. Tuh. Jadi istilahnya portalnya itu goib, astral. Tapi dia teleport itu physically. Iya. Mungkin kayak keilmuan gitu nggak sih? Ingat gak sih zaman? Gue nggak Lo tahu. harus ngerubah apa yang di badan lo dulu, baru bisa nembus ke situ. Iya. Ngerti? Kayak zaman dulu lu pernah denger gak sih dari cerita nenek moyang lu ataupun keluarga-keluarga besar lu, orang Indonesia ada yang pernah bisa teleport juga. Kayak orang-orang zaman dulu gitu loh. Ya orang-orang pinter lah. Di saat si raja itu menjual dirinya, tubuhnya berubah. Oh, oke. Nah, di saat tubuhnya berubah, dia bisa mengaktifkan secara kayak hubungan antara partikel-partikel yang ya mungkin bisa memecah, bisa nggak ngerti gue lah. Itu udah sains semua, udah ilmiah banget, gue ngerti. Barusan gimana? Kamu dulu. Barusan ada pengetahuan sih, kayak tiba-tiba banget bilang kayak gini, siapapun yang bisa teleportasi itu udah ngelanggar etika ketuhanan. Jadi di situ nggak ada sama sekali kubu Tuhan. Itu ngelanggar sistemnya Tuhan. Jadi kayak bisa dipastiin itu dari kubu kiri. Walaupun kayak mungkin orang pintar ngakunya teleportasi adalah yang benar gitu, Tapi ada nggak ya? kubu Dan kiri. di Mesir itu tulisan apa sih namanya? Typo. Hieroglif. Ya. Tentang teleportasi itu ada nggak sih? Kayaknya ada sih, tapi kita Ntar belum nemu research aja. aja ntar. Kita belum nemu aja. Ya gerbang bintang. Iya gua tahu. Tahu. Ya, ya inilah dunia misteri Arab. Ini misteri Mesir, sorry kok Arab sih. Yang katanya ada pesawat terbang ya kan, nih fotonya kayak gitu kan, yang nggak bisa dilogikakan dengan logika kita yang sekarang di abad 22 ini gitu kan. Gimana guys? Dah. Teman-teman yang lain pada setuju kalau beneran teleportasi itu
pasti ulahnya dari Jadi, kubu kiri. lupakanlah mimpi about pintu ajaib. Pintu ajaib. Kadam gimana? Doraemon jangan-jangan. Setuju. Gue yakin nih Doraemon ini Aku punya pernah baca punya sih penyihir katanya emang bisa teleport gitu. Iya, sama. Penyihir. Di Indonesia pun juga kayak dukun-dukun zaman dulu juga bisa gitu. Gue yakin nih Doraemon sama siapa nih namanya? Mesir nih punya ini nih, jangan-jangan. Itu Apa kalau nggak Nostradamus? Oke lah, nggak lucu. Oke, terus ada lagi kesimpulan yang lain. Ya kita nggak bisa memecahkan ya si Virakuka itu adalah alien atau apa. Kita masih menebak-nebak, dalam artian kita belum menemukan sosoknya. Tapi kalian yakin entitas itu ada ketimbang Dewa Matahari atau kesadarannya yang lain? beda. Dewa Matahari Ra Mesir. Bukan Dewa Matahari yang di sana, Anki, si Inka, Virakuka inti. inti. Dewa Gue Matahari. belum research itu, tapi Ya, gue rasa itu ada. Apa kesadarannya tuh ada. kita belum ke arah sana dan mungkin nanti di next episode kita biar cepet aja ya. Bener kata Jesselyn, mungkin kita bisa di portalnya. Kalau kalian setuju, komen di bawah. Kita pengen menguak tentang portal. Nah ini seru nih portal. Walaupun ternyata banyak yang request juga tentang kemarin Bro Will, pas kita pergi jalan-jalan ke Paris Catacombs, kita ke negeri atas awan, banyak yang pengen kita nguak lagi lebih detail. Boleh di komen. Ya kalian komen aja lah, pilih yang mana. Semoga kita ada tenaga, ada waktu, kita coba kontenin ya. Terus ada lagi dari Jesselyn atau Bang Adam atau Aileen? Ada. Ini kesimpulan dari gue bahwa yes, ada manusia yang transaksi dengan kubu kiri. Yes, ada jin yang transaksi dengan kubu kiri. And now, ini new possibility, extraterrestrial transaksi dengan kubu kiri. Itu possibility baru di dunia DA, gue rasa. Itu kesimpulannya. Bang Adam? Yes? No comment. Aileen? Lebih ke arah sebagai seorang pemimpin itu tanggung jawabnya besar dan intinya jangan menyesatkan, karena dari si rajanya ini satu matinya susah tadi aku lihat, jadi ada proses kayak dia mengurus gitu sih. Terus kedua memang dia, aku lupa spill sih tadi, selain dia emang gila banget untuk kekuasaan, dia memang udah menyesatkan banyak orang sih. Jadi dia kayak memaksakan orang-orang sekitar itu untuk percaya dengan kepercayaannya dia intinya. Dan itu kan jumlah orang yang percaya sama dia kan gak sedikit. Ya itu intinya. So mungkin gue bisa tahu sih kesimpulan dari kenapa si raja itu makamnya tertutup dan tidak diketahui. Mungkin menurut gue ya si raja pengen namanya bersih juga, meninggalnya itu dengan artian tidak ada kondisi. Paham kan? Pertukaran itu. Belum tentu. Banyak rahasia. Iya banyak rahasia. Intinya dia ingin menutup rahasianya itu. Nggak bisa disimpulin. Jadi apa menurut lo? Bisa aja. Ya supaya orang nggak tahu apa yang terjadi dengan kondisi, bukan kondisi aibnya ya. Tapi penggunaan dari teleport segala macam apanya kita kan nggak tahu. Makanya ya ditutup gitu. Dirahasiakan. Iya maksud gue gitu. Kenapa dia dirahasiakan? Bukan secara aib ya. Tapi secara Rahasia. portal tadi. Banyak rahasia yang terkurung di sana. Tapi memang kalau di artikel gitu nggak ada dikasih tahu makamnya dia tuh di mana gitu. Dipercayainya Yang kita lihat. di sana. Bukan di kotanya ya, tapi di Machu Picchunya. Seharusnya kan kalau dia raja bisa di kotanya dong. Iya benar. Tapi itu di Iya. Machu Picchunya. Di kota Cusco itu ada kuil matahari itu yang gede banget benar. Penyembahan altar ada. Kita boleh pergi ke sana aja nggak sih, kayak seru tuh. Kita lihat nanti. Komen aja di bawah. Buat kalau ada clients nggak mungkin sekarang kita ada tepar. Iya. Kontennya udah 2 jam penuh. Oke. So kalau gitu ini adalah perjalanan baru kita menguak extraterrestrial dan ternyata susah ya. Susah ya, bingung ya. Karena pusat energinya nggak di sini juga. Dan kita udah main sebenarnya ke pusat energinya Mesir kan maksudnya. Tapi kan di Mesir mungkin kita belum detail lagi, belum apa. Mungkin dengan kita mempelajari anak-anaknya, cabang-cabangnya, baru kita bisa mencari tahu pusatnya. Kita harus mencari apa, bener gak bang? Bener gak semua? Ya, jadi ikutin aja terus keseruan DA ya. So, thank you semuanya guys. Thank you. Thank you, semangat. So jangan lupa untuk like, comment juga, subscribe. Jangan lupa untuk beli merchandise kita, official merchandise kita, dan untuk mensupport Detektif Asral pastinya. So sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Komen aja di bawah kira-kira kita harus kontenin apa lagi. Dan sampai jumpa dan salam Detektif Asral menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa. Tepar, let's go.